Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarmu pagi ini? Jumpa lagi dengan Ibu untuk melanjutkan materi bab 11 yaitu getaran, gelombang, dan bunyi. Yang bagian ketiga adalah bunyi. Bunyi termasuk gelombang mekanik karena merambat melalui medium. Dan juga termasuk gelombang longitudinal karena arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Syarat terdengarnya bunyi, 1. Harus ada sumber bunyi atau benda yang bergetar. Yang kedua, adanya zat perantara atau medium, jadi kalau di ruang hampa udara kita tidak bisa mendengar bunyi atau suara. Dan yang ketiga adalah adanya telinga atau alat pendengar. Cepat rambat bunyi. Saat hari hujan, kadang kita melihat adanya kilat berupa cahaya dan guntur. Guntur dan kilat terjadi secara bersamaan. Tapi kilat terlihat oleh kita terlebih dahulu, baru terdengar guntur. Hal tersebut disebabkan karena kilat memiliki cepat rambat cahaya. Sedangkan guntur memiliki cepat rambat bunyi. Jadi cahaya cepat rambatnya lebih cepat dibandingkan bunyi. Secara matematis dapat dituliskan cepat rambat bunyi adalah V sama dengan S per T. V adalah cepat rambat, S adalah jarak, T adalah waktu dengan satuan. V adalah cepat rambat bunyi, satuannya meter per sekon. S adalah jarak, satuannya meter. T adalah waktu, satuannya sekon atau detik. Bila ada contoh soal, Ani melihat kilat dan 3 sekon kemudian terdengar bunyi guntur. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, berapakah jarak Ani dengan terjadinya petir tersebut? Kita bisa menjawabnya dengan cara seperti ini. 3 sekon. Apa kalau satuannya sekon? Berarti itu adalah T sama dengan 3 sekon. Cepat rambat bunyi 340. Kita tulis V sama dengan 340 meter per sekon. Berapakah jarak Ani dengan tempat terjadinya petir? Berarti S ada berapa? Kita lihat rumusnya V sama dengan S per T, maka kalau ditanya S sama dengan V kali T. Sama dengan 340 meter per sekon kali 3 sekon, sama dengan 1020 meter. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh 1. Suhu, 2 adalah medium atau perantara. Kita lihat tabelnya cepat rambat bunyi berdasarkan suhu, perbedaan suhu dan perbedaan medium atau perantara. Yang pertama, udara di suhu 0 derajat Celcius ternyata cepat rambatnya 331 meter per sekon. Bila suhu udara 15 derajat Celcius, maka cepat rambatnya 340 meter per sekon. Di air, mediumnya 1940 meter per sekon. Begitu zat padat tembaga 20 derajat Celcius, 3.560 meter per sekon. Besi pada suhu 20 derajat Celcius
Cepat rambat bunyinya 5.130 meter per sekon. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz atau kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh jangkrik dan anjing. Yang kedua, audiosonik, bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Contoh, bunyi ini dapat didengar oleh manusia atau oleh kita. Yang ketiga adalah ultrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Contoh, bunyi ini dapat didengar oleh lumba-lumba, kelelawar, dan anjing. Karakteristik bunyi: tinggi, rendah, dan kuat lemah bunyi. Kita bisa lihat dari suara perempuan memiliki nada lebih tinggi dibanding dengan suara laki-laki. Pada garpu tala, bila simpangannya kecil, maka amplitudonya juga kecil, sehingga suaranya akan lemah. Garpu tala yang simpangannya besar, amplitudonya pun besar, jadi suaranya akan kuat. Jadi berdasarkan perbedaan amplitudo. Frekuensi senar pada gitar yang bergetar bergantung pada, ini adalah hukum Mersenne ya, panjang senar. Semakin panjang maka semakin kecil frekuensi bunyinya. Kemudian tegangan senar, semakin besar tegangannya maka semakin besar atau semakin tinggi frekuensi bunyinya. Dan yang ketiga, luas penampang senar. Makin luas atau makin besar permukaannya, luas permukaan senar, maka makin kecil frekuensinya. Atau sebaliknya. Dua adalah nada. Nada itu apa? Bunyi yang memiliki frekuensi teratur, seperti orang yang sedang bernyanyi. 3, warna atau kualitas bunyi. Bisa disebut atau dikenal dengan timbre. Resonansi, yaitu peristiwa bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. Hal ini terjadi karena frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getaran. Contohnya, bila ada petir yang menggelagar, maka kaca rumah kita akan ikut bergetar. Pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi ada 2. Yang pertama adalah arah bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terdapat pada satu bidang datar.
Yang kedua, besarnya sudut datang atau I sama dengan besarnya sudut pantul atau R kecil. Kita lihat gambarnya ya. Bila ada jam beker berbunyi, bunyinya masuk paralon, ini adalah bunyi datang. Kemudian dia akan kena tembok, dipantulkan. Bunyi pantul dan yang tengah adalah garis normal terdapat pada satu bidang datar, yaitu tembok atau papan pemantul. Yang kedua, I atau sudut datang sama besarnya dengan R atau sudut pantul. Pemantulan bunyi saat kita bicara di ruangan yang sempit, maka akan terdengar lebih keras dibandingkan bila kita bicara di lapangan. Hal ini disebabkan karena bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Kemudian saat kita bicara di ruangan gedung yang luas, kalimat yang terdengar kurang jelas. Ini dinamakan gaung atau kerdam. Misal kita bicara fisika, tapi yang terdengar oleh orang-orang adalah cuma fika. Bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli itu yang disebut dengan kerdam. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Saat berteriak di lereng gunung, maka akan terdengar bunyi pantul yang sama dengan bunyi asli. Misalkan kita bicara tentang fisika, berteriak seperti itu, kedengarannya malah 2 kali, ada yang mengulang. Maka terdengar fisika, fisika. Itu yang dinamakan gema. Mekanisme pendengaran manusia. Mari kita lihat organ pendengaran kita. Penampang melintangnya seperti gambar ini. Kita kasih keterangannya. Kita punya ini adalah daun telinga. Gunanya untuk mengumpulkan getaran suara. Saluran telinga yaitu tempat masuknya getaran. Kemudian gendang telinga atau membran timpani bergetar, menggetarkan telinga bagian tengah. Ada 3 tulang, yaitu tulang martil atau malleus. Kemudian yang kedua tulang landasan atau incus. Yang ketiga adalah tulang sanggurdi atau stapes. Masuklah. Di sini ada 3 saluran setengah lingkaran di telinga bagian dalam. Kemudian ada rumah siput atau koklea yang di dalamnya ada cairan getah bening atau limpe. Dan ada saluran eustasius yang menghubungkan rongga mulut dengan telinga, rongga telinga. Bunyi bisa kita dengar mulai dari
diterima oleh telinga luar, yaitu dikumpulkan di daun telinga getarannya, kemudian masuk ke liang telinga menggetarkan membran timpani atau gendang telinga yang berada di telinga luar. Masuk di telinga tengah, terdapat 3 macam tulang, menggetarkan tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Masuklah getaran suara itu ke telinga bagian dalam, yaitu lewat koklea. Di dalam koklea terdapat getah cairan limpe yang bergetar, diterima oleh saraf sensoris dan sampailah di otak. Kemudian kita mendengar sesuatu. Yang kedua, telinga dalam ada 3 saluran setengah lingkaran sebagai pusat keseimbangan dan ada saluran eustasius yang menghubungkan rongga mulut dengan telinga, sehingga bisa mencegah terjadinya pecahnya membran timpani bila ada tekanan dari luar. Penerapan atau aplikasi getaran dan gelombang yang pertama adalah bisa digunakan pada teknologi USG, ultrasonografi. Dengan ultrasonik dapat digunakan untuk melihat otot, melihat keadaan sendi, melihat pembuluh darah, dan juga melihat bayi dalam kandungan. Yang kedua, sonar atau sound navigation and ranging. Sonar ini bisa untuk menentukan kedalaman dasar laut. Pantulan ultrasonik dipancarkan ke dasar laut, kemudian dipantulkan kembali ke kapal. Maka bisa menghitung kedalaman laut secara matematis. Rumusnya adalah S sama dengan V kali T dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ada bunyi datang dan bunyi pantul. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai terapi ultrasonik. Mari kita berlatih. Dari bagian bawah kapal dikirimkan pulsa ultrasonik ke dasar laut. Jika selang waktu yang terjadi 5 sekon dan cepat rambat bunyi di dalam air 1.500 meter per sekon, berapakah kedalaman laut tersebut? Mari kita jawab. Di sini ada 5 sekon, berarti apa sekon? T atau waktu sama dengan 5 sekon. Cepat rambat kita tulis V sama dengan 1.500 meter per sekon. Yang ditanya kedalaman laut tersebut. Jadi ditulis S sama dengan berapa? Rumusnya S sama dengan V kali T dibagi 2. Jadi sama dengan 1.500 meter per sekon kali 3 sekon dibagi 2. Hasilnya adalah 2.250 meter. Sekian ya materi kali ini, semoga kalian paham. Terima kasih, nanti Ibu kasih soal di file lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.